Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan akan melaksanakan PPL 2, P5, PPRA dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan judul Moderasi Beragama yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sibolga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya, semuanya ya. Baik, untuk mengambil hikmah dari pembelajaran kita ini, pada pagi yang berbahagia ini tentang P5, yaitu dengan tema moderasi Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan Tunggal Ika dengan judul Moderasi Beragama. Baik, untuk mengambil hikmah sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu pada menonton dan silakan. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih karena yang telah membacakan doa belajar, dan kiranya doa tersebut dapat menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda
Aulia Kirani, Nur Aisyah, Fahraini, Naufal, Andika, Bayu, Lutfi, Arlan, Naya, Yoni. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mulai pembelajaran kita itu tentang P5. Apa itu P5? Belajar Pancasila. Iya, bagus. Tangan dulu. Baik, P5 kita tentang temanya tentang Kebinekaan Tunggal Ika dengan judul moderasi beragama. Baik, moderasi beragama itu adalah pendekatan dalam menjalankan agama yang menekankan keseimbangan dan toleransi. Ini berarti menghindari ekstrim dan radikalisme. Apa itu radikalisme? Kekerasan. Iya, kekerasan. Baik, lanjutkan, serta menghormati perbedaan antar umat beragama. Dalam moderasi beragama, seseorang berusaha untuk memahami dan menghargai keyakinan orang lain serta berkomitmen untuk hidup damai dan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Pendekatan ini juga mendorong dialog dan kerjasama antar agama untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial. Dalam Islam, moderasi beragama dikenal sebagai wasatiyah, yang berarti jalan tengah atau keseimbangan. Konsep ini menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama dengan cara yang tidak berlebihan atau kurang. Wasatiyah mengajarkan umat muslim untuk bersikap terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan baik di dalam maupun di luar komunitas mereka. Itu tadi ya. Jadi moderasi itu dalam bahasa Arab disebut wasatiyah, yaitu keseimbangan, harus seimbang. Jadi bukan berarti kita agama kita muslim, jadi kita seenak-enaknya saja, agama aku lebih benar, agamamu salah, seperti itu. Itu bukan toleran namanya. Tetapi mengajak karena menghina gitu, mengajak permusuhan gitu. Jadi kita hidup di kota Sibolga ini dengan memiliki agama. Kita hidup bertoleransi di sini, di Sibolga ini. Jadi saling menghormati, saling membantu, dan saling tolong-menolong. Islam mendorong penganutnya untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif dan damai, serta menghindari sikap fanatik atau ekstrim. Apa tadi fanatik tadi? Ya, lalu berlebihan tadi ya. Dalam menjalankan moderasi beragama Muslim diajak untuk selalu mencari pengetahuan, berpikir kritis, dan berdialog dengan penuh hormat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan harmoni dalam masyarakat yang multikultural dan multi agama, serta membangun dunia yang lebih adil dan damai untuk semua. Jadi di sini kita berpikir kritis, mencari pengetahuan. Sekarang ini beberapa hari ini baru Bapak buka ya kan, itu saya jarang-jarang memang buka TikTok, tapi di situ ternyata sekali saya buka, saya cari, ternyata ada perdebatan di situ. Ada di situ tentang masalah agama. Membuat konten mereka, tapi mereka jawab itu. Ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu. Jadi kalau yang punya akunnya adalah yang Muslim, maka yang masuk ke situ adalah orang-orang yang tidak Muslim, berarti ya kan, namanya mencari itu, mencari kebenaran gitu. Itu lakuannya di TikTok itu. Udah banyak ternyata akun-akun seperti itu di TikTok sekarang. Semua orang demikian. Kenapa? Karena ada nilainya, ada harganya ketika orang masuk berdebat gitu. Karena tidak sanggup dia menghujat dirinya.
menghujat itu. Ada saya pernah lihat TikTok itu yang punya akun itu Nasrani, tetapi dia masih muda, tetapi energik, tetapi dia hafal semua itu, kitab semua yang ada di dunia ini, hafal dia, masuk agama Muslim. Kalian baca dulu ayat kalian, suruh kalian ini katanya gitu. Benar yang disampaikannya itu gitu, paham gitu juga. Kita pun ada seperti itu. Siapa? Kalau kena Dr. Zakir Naik, itu bukan ahli agama, itu tidak. Itu dokter, itu spesialis itu. Tetapi dia luar biasa. Semua kitab suci yang ada di dunia sudah dikuasai, sudah di otaknya semua. Di mana letaknya? Halaman berapa? Barisan berapa? Hafal semua. Kalau yang Ustaz Adi Hidayah, dia seorang hafiz memang, tetapi dia hanya tahu letak posisi. Tapi nggak tahu kita apakah dia memahami kitab-kitab yang lain, kita tidak tahu. Tapi kalau Al-Quran 30 juz sudah di sini, sampai di mana persis baris keberapa letaknya, tahu dia. Halaman keberapa di dalam Al-Quran itu, tahu dia. Itulah bagaimana manusia sekarang menjadikan media sosial sebagai sumber untuk berdakwah. Gitu. Kalau tidak cocok, tinggalkan. Kalau cocok, lanjutkan kan gitu. Karena di dalam Islam pun kita pun sesuai dengan surah Al-Kafirun ayat terakhir, apa bunyinya itu? Siapa yang tahu? Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyahin. Apa artinya? Iya, agamaku. Bukan kita dah. Al-Quran. Berarti kita tidak boleh menghadik agama orang lain, tetapi bukan berarti kita harus mengikuti, kita tidak kan, tapi menghormati. Itulah namanya toleransi. Oke, lanjut. Ini lihat video tentang penguatan negara beragama. Penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran ke ekstreman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak perlu berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Dari video ini kamu bisa memberi kesimpulan tentang apa? Kamu bisa apa?
Yang lain? Lagi? Oke. Apa yang disampaikan Sinopal dari kesimpulan ini adalah tentang cara kita dalam beragama itu jangan terlalu berlebihan. Jadi kita saling menghormati agama yang lain. Kita bilang tadi tidak ada agama itu yang mengataskan agama itu benar. Ya, mengatakan ajaran agama itu benar gitu, tetapi kita yang menilai agama itu. Ya, kalau kita anggap itu tidak baik sama kita, tidak benar, ya usah ke situ agama kita gitu. Kalau agama kita muslim gitu, tetap gitu. Jangan kalau ada orang aja orang masuk Kristen atau agama yang lain gitu. Kuatkan akidah kita, percaya kita. Nah, Islam ya Islam gitu. Itu ya. Nah, sekarang mari kita amati video berikut dan berikan penjelasan yang dapat mengambil dan apa hubungannya dengan menggelar beragama. Jadi yang pertama ya. Ini semua berawal dari pengalaman saya saat masa-masa SMK, di mana di tempat saya bersekolah itu mayoritasnya adalah Kristen. Siswa Muslim tidak banyak yang bersekolah di sana. Itu bisa kita lihat dari segi pergaulan yang biasa. Mereka kebanyakan bergaul dengan bahasa Sebelum saya menjadi ketua OSIS, itu saya bergaul dengan teman saya yang bisa dibilang kegiatan muslim. Karena dulu saya jadi takut dan berteman sama teman-teman kegiatan. Tetapi setelah saya bergabung dengan kegiatan OSIS, dan saya menemukan diri saya berani dalam pergaulan dan segala aktivitas yang ada di sekolah. Justru sekarang saya banyak lebih bergaul dengan teman yang tidak sama. Karena saya banyak belajar bahwa pergaulan tidak membatasi siapapun untuk bergaul. Karena di sekolah ini belajar punya agama mulai dari suku, agama, adat, dan bahasa yang menjadikan kita semua dari. Saya sebagai ketua organisasi tentunya harus bisa merangkul suatu perbedaan yang begitu nampak di sekolah ini. Dalam perbedaan agama, memang sulit untuk menjadikan salah satunya sebagai acuan untuk menyatukan mereka. Di mana ketika kedua perbedaan itu selalu mengutamakan kegiatan keagamaan mereka masing-masing. Saat mereka sedang asik mengeksplor dari mereka dalam pergaulan dengan perbedaan agama, sangat terlihat keingintahuan pada diri mereka untuk mengenal satu sama lain. Keseruan yang sangat sulit untuk terus dilakukan, karena masing-masing memiliki kesibukannya. Apalagi saat mereka sedang asik melakukan kegiatan bersama, tetapi harus terpaksa dihentikan karena kegiatan agamanya masing-masing. Dari situ saya dapat merasakan keterbatasan berteman dalam perbedaan agama, di mana masing-masing selalu mengutamakan kegiatan agamanya. Tentunya kita tidak bisa ikut melakukannya bersama-sama. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu waktu untuk kita semua berkumpul bersama dan melakukan kegiatan menarik bersama. Saya selalu mengerti perbedaan yang ada di lingkungan sekolah saya. Kegiatan keagamaan yang selalu menjadi pemisah teman-teman kita sebagai siswa. Apalagi kurangnya kegiatan yang dapat menjalin kebersamaan dalam kegiatan agama. Memang toleransinya terlihat ketika kita saling menghargai perbedaan saat beribadah di tempatnya masing-masing. Tetapi tidak adakah kegiatan yang dapat menarik mereka untuk satu dalam kebersamaan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai moderasi. Proyek yang akan saya buat
yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Proyek kami menjadi data satu karya bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa dan negara menjadi kemerdekaan berperan untuk memenuhi agamanya masing-masing dan untuk berdaya untuk alumni dan kepercayaan itu. Dalam kenasional itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Ya, oke. Sudah ada 3 tadi, jadi yang pertama tadi pikirnya tentang apa? Bisa dijelaskan sedikit programnya. Yang pertama. Video yang pertama, yang kedua. Ada yang kedua apa? Di video kedua itu memberikan pesan kepada kita agar kita bisa ambil dalam hidup, dimana kita harus memanfaatkan itu dengan positif dan tidak menggunakan diri kita sendiri. Oke. Yang ketiga, barusan stres lagi itu. Yang bisa. Yang ketiga. Ya. Apa lagi? Yang ketiga, barusan. Video ketiga itu menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia itu adalah satu negara yang dengan berbagai agama dan suku. Walaupun begitu, diharapkan kepada kita untuk selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Iya, tangan. Yang yang dijawab sudah benar dan mewakili. Jadi baik, untuk selanjutnya kita akan masuk untuk proyek kita, untuk kelima kita, yaitu bagaimana nanti saya kasih tema. Di kertas masuk ada temanya nanti, itulah yang nanti sampaikan di kertas karton tersebut untuk dijadikan poster. Jadi setelah selesai nanti ambil ke depan satu-satu, mewakili setiap grupnya nanti, setiap kelompoknya ya. Saya kasihkan tugasnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan, saya kasih waktunya. Yang pertama itu nanti kalian kalian warnai, kalian tulis nanti itu dan jelaskan konsep dari intinya di situ. Kalau yang pertama itu kan tentang kita beda tapi sama, kita Indonesia. Yang kedua, melangkah
bersama merangkul perbedaan keberagaman agama kita damai abadi. Kalau yang ketiga, kelompok 3 itu tentang harmoni dalam keberagaman. Silakan dikerjakan. Waktunya, saya kasih waktunya 5 menit ya, orangnya 5 menit waktu ini. Oke, silakan. Kelompok 1, baru setelah itu kelompok 2, baru kelompok 3 ya. Dipresentasikan dari apa yang kalian buat dengan poster itu. Baik, 30 detik lagi. Oke, sudah bisa, sudah selesai semuanya. Silakan kelompok 1 untuk
menampilkan posternya, hasil kerjaannya di kelompok 1, dan juga dengan presentasinya dari materi yang dia tema yang dibuat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar tentang moderasi agama. Pada proses ini terdapat judul kita beda tetapi sama tentang Indonesia. Dapat saya simpulkan yaitu moderasi beragama menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan tersebut. Ini berarti kita menghormati perbedaan keyakinan, toleran terhadap pandangan yang berbeda, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghindari sikap ekstrem dan kekerasan atas agama. Mengapa moderasi itu penting? Yang pertama, termasuk kerukunan. Moderasi beragama menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Kesatuan, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia meski berbeda agama. Keamanan, mencegah konflik horizontal yang berpotensi mengancam keamanan negara. Dan terakhir adalah keadilan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling mengunjungi saat perayaan hari besar agama, bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, menghormati rumah ibadah agama lain. Dan yang terakhir, menolak ujaran kebencian dan diskriminasi. Dapat saya simpulkan bahwa dalam konteks moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman, hidup berdampingan secara damai, dan membangun Indonesia yang lebih bersatu. Dengan moderasi agama, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur dari seluruh rakyat Indonesia. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Kelompok 2, tangan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai poster kami tentang melangkah bersama merangkul perbedaan keberagaman agama kita dan menghadapi moderasi beragama. Dari sini ada beberapa poin yang bisa kami ambil. Pertama, pesan utamanya kita sebagai bangsa Indonesia majemuk harus bersatu dalam keberagaman agama. Nah, moderasi agama juga menjadi kunci persatuan dan kedamaian di Indonesia. Kita diajak untuk mengambil tindakan nyata dalam merangkul perbedaan, mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, toleransi menjadi kunci dalam hidup berdampingan dengan penduduk agama lain. Kita harus saling menghormati perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Nah, contohnya yang bisa kita terapkan seperti saat ada teman kita yang beribadah, kita menghargainya dan melaksanakan ibadahnya dengan sekian terima kasih dari kami. Ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tentang harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman merujuk pada kondisi di mana berbagai kelompok dengan latar belakang agama, budaya, dan pandangan yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati
sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling mengunjungi tempat ibadah. Tindakan ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Bekerja sama dalam kegiatan sosial. Kegiatan bersama dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari contoh tersebut, harmoni dalam keberagaman melalui moderasi beragama adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan saling menghormati, bekerja sama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tiga kelompok sudah tampil, semuanya menyampaikan hasil dari presentasinya luar biasa semua. Tangan semuanya. Nantinya untuk mengakhiri mungkin untuk tema kita pada pagi hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Sebelumnya kita kembali ke slide layar tentang refleksi, yaitu ada refleksi dari materi moderasi beragama. Salah satunya adalah pentingnya menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di antara individu dengan latar belakang keagamaan yang berbeda. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk bersikap adil dan seimbang serta menghindari ekstrim dalam bentuk apapun. Selain itu, prinsip-prinsip Syu'abul Iman mengingatkan kita akan nilai-nilai iman yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kasih sayang, serta rasa tanggung jawab. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Moderasi beragama bukan hanya sekedar konsep, tetapi sebuah praktik yang harus diimplementasikan untuk memperkuat persatuan dan kedamaian. Itulah refleksi kita pada pembelajaran kelima pada pagi yang berbahagia ini. Jadi kesimpulannya, adapun kesimpulan dari moderasi beragama Syu'abul Iman adalah pentingnya menyeimbangkan keyakinan agama dengan sikap toleransi dan saling menghormati antar sesama manusia. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghindari ekstrim dan fanatisme serta mendorong pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang sebenarnya, yang mencakup kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Dengan memahami dan menerapkan Syu'abul Iman dalam cabang iman dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, di mana setiap individu mampu menjalankan kehidupan beragama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Inilah kelima kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kiranya pembelajaran kita tentang moderasi beragama pada pagi ini dapat menjadikan diri kita tauladan yang baik dan dapat menghargai agama orang lain dengan saling mengasihi, tolong-menolong, dan mencintai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini sampai di sini. Semoga kira-kiranya pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Ini sangat penting tentang toleransi beragama. Hakikatnya kehidupan kita disimbolkan tapan di tengah ini berbeda-beda agamanya. Jadi kita saling menghormati biar jangan terjadi gesekan yang dapat merusak keimanan kita dan akan menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Karena makanya orang punya agama itu kenapa? Agama itu itu tidak, agama itu kacau. Jadi dia tidak kacau, kan ada agama. Agamalah mengatur kita, kehidupan kita di dunia ini. Nanti perkaranya kita mau masuk surga atau neraka, Tuhan yang menentukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kita. Itu ya. Jadi pada intinya semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih Bapak mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.